Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pulang lawan ulun Ibu Ida Kumalasari. Nah, hari ini ulun dikawani oleh mahasiswa ulun yang istimewa. Nah, yang pertama dengan siapa ini? Sebelah kanan. Eva Nurhalisa, Ibu. Ya, Eva Nurhalisa jurusan apa? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, di samping kiri saya siapa? Felina, Bu. Felina dari program studi apa? Dari manajemen, Bu. Oh, dari manajemen. Perguruan tingginya dari mana? Di Indonesia Banjarmasin, Bu. Di Indonesia Banjarmasin, sebelah kanan PGRI Banjarmasin. Baik, hari ini ulun hendak menyampaikan table manner tapi dalam bahasa Banjar. Nah, pernah mendengar table manner? Belum, Bu. Masa kada pernah? Kada Biasanya pernah, makan Bu. di restoran pernah kada? Pernah, Bu. Pernah. Ya. Tapi table manner belum pernah dengar. Iya, belum, Bu. Nah, jadi hari ini kita memandirakan table manner, istilahnya itu bahasa asing. Tapi kita menyampaikannya dalam bahasa Banjar. Nah, jadi nangarannya table manner itu menurut Tipu Santoso itu eksekutif chef dari luar negeri, bahwa yang nangarannya table manner itu adab makan. Adab makan atau etika makan nang umum diterapkan saat acara jamuan resmi atau makan formal. Nah, jadi makan benar, tapi di acara resmi yang formal, misalnya di restoran, itu ada etikanya. Jadi kan bisa kena makan di situ tuh batis bangkat. Ada adabnya loh. Ada adabnya, ada etikanya. Jadi kita hari ini membicarakan adab menurut Tipu Santoso dari eksekutif luar negeri ya. Jadi yang ngarannya table manner itu etika makan yang umum diterapkan saat acara jamuan resmi atau makan secara formal. Nah, jadi lain nang kada formal, nang saruan orang perkawinan itu masih kada formal. Tapi kalau acara resmi misalnya yang di restoran ya, nah itu termasuk ada etikanya ya. Nah, kemudian kalau etika makan itu bukan hanya terbatas pada kayak apa menggunakan piring. Nah, termasuk juga adab berbicara. Nah, itu termasuk juga di dalamnya. Jadi misalnya nih makanan, ini pernah lah Pelina makan di hotel kan pernah nih. Iya, pernah. Nah, pernah makanan pembuka ada, makanan penutup ada. Nah, itu dimakan harus secara urut. Jangan berdahulu nang penutup hanya pembuka. Tapi benar orang kada tahu kalau. Nah, nang penutup itu rasanya biasanya apa? Buah. Nah, buah itu justru pembuka. Oh, pembuka ya, Bu. Nah, jadi nangaran pembuka tuh roti biasanya kan. Kemudian salad. Sop tuh pembuka. Makanya andaknya bahan di awal. Makanya ini. Nah, kita udah tahu kalau bahan makan kalau dulu. Nah, padahal itu sebenarnya makanan pembuka. Nah, kalau itu pembuka berarti penutupnya apa? Sop buah. Maka tadi sop di awal. Itu sop yang biasa, Bu. Sop yang kayak asparagus yang di awal, Bu. Oh, asparagus. Kan tahu sih Din ya kalau. Bisa kalau boleh kita asparagus lah. Iya, Bu. Oh, bisa Bu. kayaknya kita ulahkan. Karena kita menunya sih Din. merasakan Kita ulahkan boleh datang lah. Nah, jadi nang makanan penutup itu tadi bujur aja mungkin tadi sop buah lah. Nah, ada lagi itu puding. Nah, ini baru kita beli puding berdahulu. Aku Jawa deh berdahulu aja. Itu orang kita ya kalau. Nah, tapi kalau dalam table benar tuh ada urutannya. Nah, ada 20 etikanya itu. Nah, nang papa mulaan dulu harus kita ketahui. Bila kita diundang orang tuh, misalnya ke jamuan makan nang resmi, nah, usahakan kita itu harus tahu jenis restorannya. Nah, jenis restorannya tuh apa? Jenis restorannya nih misalnya jenis restoran itu Indonesia kah? Nah, Jepang kah? Perancis kah? Chinese kah ya kalau. Nah, kita harus tahu supaya kita tahu ya kan, bila kada tahu karena bingung kenapa nang dipilih. Bingung. Biasa si Pelina ke restoran mana? Chinese, Bu. Oh, Chinese itu di mana restoran Chinese di Banjarmasin? Kayak di Shanghai Grand. Oh, di Shanghai Grand. Pernah lah. Kada pernah. Kayaknya 4 Pelina. Ini tahunya di mana nih makannya? Tahunya yang kayak suki-suki yang Korea kayak itu aja, Bu. Oh, yang Korea aja lah. Apa bedanya tadi restoran Chinese dengan Korea? Jenis makanannya, Bu. Oh, jenis makanannya. Kalau jenis makanan Cina itu apa aja di dalamnya?
Biasanya kayak Puyung Hai itu Bu. Oh, Puyung Hai. Walah kita tuh hintalu deder. Hintalu dadar ini. Tapi di sini tuh Puyung Hai. Apalagi ini Puyung Hai lah. Bedanya kalau Puyung Hai itu dikasih saus Bu. Iya, dikasih saus. Saus. Walah kita itu hintalu dadar bersaus. Lain lagi kan? Tapi bumbunya lain juga. Dora kan sausnya itu berbumbu. Ya kalau pernah lah makan Puyung Hai. Ada juga ulun buat, kada bisa makan. Pelina makan hintalu dadar pernah lah. Pernah Bu. Apa bedanya dengan Puyung Hai? Beda rasanya Bu, bumbunya gitu. Nyaman yang mana? Sama-sama aja Bu, tergantung selera, tergantung siapa yang membuatnya. Oh, tergantung siapa yang membuatnya. Ibu Iya. kan yang terbutakan lah. Ini istimewa ya karena ibu kada pernah lagi dengan Pelina ya. Pelina kan ibaratnya apa suka memang suka memasak masakan Cina ya. Nah, jadi masakan Cina itu biasanya apa saja selain Ada sup kimlo Bu. oh ibu bisa Ya, sup kimlo. sup mutiara lain. Sop mutiara itu khas Banjar Bu. Oh, khas Banjar. Ya. Sup mutiara khas Banjar. Jadi sup gemlo khas Bima lah. Bakso, Bakso itu Indonesia Bu. oh bakso Indonesia. Tahu bener, ini rancak bener. Aji ke restoran nih lah. Nah, berarti kita empat karena belajar kita anak ke restoran. Baik, Pelina lah. Jadi ada restoran Indonesia ini di Banjarnya mana? Di Banjar di Lima Rasa Bu. Rasa ya. Kalonya yang apa Cianjur tuh Cianjur itu rumah makan Bu. rumah makan tuh lain restoran leh. Lain. Apa bedanya restoran lawan rumah makan? Restoran itu lebih kayak di elit gitu lah Bu. Ada berbintang-bintang juga kan restoran kan? Ada Bu. Ada biasanya. berbintang bintang 5 lah, nah kayak hotel juga lah. Ya. Nah jadi ada bedanya antara rumah makan dengan restoran. Kalau di rumah ibu nih ngaruhnya lain rumah makan, Ya. lain restoran, apalagi lainnya warung. Tapi terkenal ke Indonesia. Baik ya. Jadi yang pertama itu memang kita harus memahami jenis restoran. Jadi supaya kita paham kayak tuh anak makan apa. Jadi jangan kita tahu misalnya anak makan sushi, ya lah. Sushi itu masakan dari mana? Jepang Bu. Oh Jepang kan tahu banget. Rancak tuh jadi Ini pas benar kawannya oleh si Dinehan. Daripada kita umpatan ke restoran ya Bu. Jadi ada restoran Jepang lah sushi yang terkenal lah. Setik itu juri apa? Restoran apa toh? Kurang tahu Bu. Oh itu berarti internasional lah, masakan internasional lah. Kalau Chinese tadi lah, bakso Indonesia lah. Puyung Hai. Puyung Hai tadi lah, kimlo lah, yang sudah rancak di Banjar nih disajikan orang di acara kawinan. Nah kalau kimlo itu khas kimlo itu supnya pakai apa? Biasanya pakai ayam terus pakai yang Daun tahu, tahu itu Bu ya. daun tahu sama jamur telinga. Jamur telinga ya. Jamur kuping. Jamur kuping namanya ya, jangan jamur telinga. Walaupun telinga dengan kuping itu sinonim, tapi tidak pernah orang menyebutnya itu jamur telinga. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ketika kita diundang orang benar. Makanya terpaksa ulun ini berbahasa Banjar karena anak berbahasa Indonesia salah terus. Nah, jadi kita harus memahami jenis restoran yang akan tempat kita diundang gitu ya. Karena itu adalah jamuan resmi. Jadi memang kita harus tahu, jangan misalnya karena tahu anak dipilih makanan itu apa. Nah, kedua, baju rapi dan sopan. Nah, kenapa rapi dan sopan? Untuk menghormati tamu. Nah, biasanya kita datang ke situ misalnya pakai sandal japing. Nah, kan dicangangi orang. Nah, berarti kita kada menghormati tamu yang kita datangi. Nah, kada boleh apa lagi? Baju juga ya. Baju tuh misalnya bagaimana orang yang mengundang ya. Jadi harus sopan. Jadi kalau bisa berpakaian itu bersih ya. Tertutup, boleh saja terbuka menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah itu pakaian dulu, jadi jangan sembarangan ya. Jangan misalnya juga ke restoran yang kayak orang ke pantai. Ada rasa pulang lah Bu. Bebaju nang mudi nang caraba kada mayo tuh. Nah, tahu lah kada mayo Ya tahu Bu, terlalu terbuka. Oh, terlalu terbuka. Kan tahu sih ya kalau berarti mengerti aja bahasa Banjar cuma kada bisa mengucapkan. Iya, Bu, Nah, itu ngarannya bahasa Banjar secara pasif. Nah, bahasa Cina paham? Kada paham juga Bu. Oh, bahasa apa yang dikuasai? Bahasa Indonesia aja Bu. Oh, bahasa sama Indonesia bahasa aja. Banjar sedikit-sedikit. Oh, bahasa Bu. Indonesia sama bahasa Banjar. Apalagi bahasa Mahalabio kada tahunya. Itu yang kedua tadi lah. Nah, ketiga,
tahu penggunaan alat makan. Ada gunanya sendok, ya kalau apa gunanya pisau, apa gunanya garpu. Kalau makan sebelah tangan mana? Kanan Bu. Kiri Kanan, kiri. garpu, Nah, kiri garpu, sendok kanan. sendok kanan. Iya. Kalau misalnya pakai pisau, Kanan pisau, kiri garpu Bu. iya berarti untuk menyuap itu yang mana digunakan? Yang kiri Bu. Iya betul. Nah, berarti sesuai kondisi. Jadi kalau makan harus tangan kanan bila pakai sendok. Nah, bila pakai pisau, pisau itu lading kalau lah. Lading, Nah, lading, lading tahu lah lading lah. Tahu, Bu, pisau. Kalau parangan lah ya. Pacar kayaknya kirim orang pakai parang. Nah, jadi tangan kanan lading, tangan kiri garpu. Nah, jadi dicocok. Nah, gini. Nah, bisa kalau ibu. Padahal orang belajar. Katanya belajar dahulu kan. Nah, nangka empat. Jadi Anda harus tahu penggunaan alat makan, makanya bahano nangka ada tahu tuh ada kisah lucu. Tamu nih kada tahu. Jadi inya pas minum tuh nang diminumnya kobokan. Lain. Kobokan orang bagus benar, dikira cangkir. Cangkir. Jadi karena di tempat nang pindah restoran tuh kan kobokan orang bagus ya. Kalau dikira cangkir kan diminumnya. Padahal minum. Itu kisah ya. Kalau padahal kira-kira ada juga pang. Nah, jadi untuk menghormati tamu terpaksa tuan rumah juga minum pakai kobokan. Nah, itu kisah ya. Kalau kadang dalam pakmanya kan ada juga, tapi itu sebagai analogi ya bahwa kita memang harus tahu penggunaan alat makan. Jadi makan steak itu misalnya ya, sendok penutup itu jangan dipakai gasan makan. Ya kalau sendok gasan makan jangan dipakai gasan sendok penutup. Kan macam-macam sendok tuh. Ada yang memang sendok untuk makan tuh tergenal luangnya. Ada lagi kan apa aja kita wancuh. Lain lagi. Lain pula. Ada lagi sendok halus. Nah, untuk sop kan lain. Nah, bila tanpa huruf itu orang akan aneh melihat kita. Nah, tapi kadang-kadang kita ini cuek. Nah, pada itu termasuk etika ketika kita makan di jamuan resmi. Nah, kemudian yang kelima, yang keempat dari ketiga ala minta rekomendasi. Nah, rekomendasi ini supaya kita jangan kada tahu dengan menu yang diorder. Jadi misalnya nih, kita dipesankan makanan nih. Nah, lalu bertakon lawan orang, ini apa gerang makanannya? Nah, kan kayak itu timbul nang datang kada tahu. Jadi soalnya biasanya pesanan tuh bahasa Inggris. Hintalo tuh jadi ya lah. Nah, kemudian tuh kopi itu jadi nang apa? Macam ngarannya pisang tuh jadi banana. Banana tuh dikira warik lah. Padahal warik mangke lah. Cuma orang menganalogikan. Nah, jadi amun kawan nang keempat tuh meminta rekomendasi orang. Makanan nang seorang cocok nan apa? Soalnya kalau dipesan makanannya kada cocok. Kada makan juga. Nah, jadi kayak ibu nih. Penasaran ingin hendak makan iwak salmon. Salmon itu larang kala. Nah, tapi karena di restoran itu dibayarkan orang salmon masak. Jadi bakuah nang hirang nang kayak kicap toh. Sudah dipandangi lawas benar tetap ibu kada ngomong makan. Nah, jadi itu kan boleh toh. Artinya kalau kada biasa makan nang mentah, ikan mentah jangan dipaksa. Karena sayang kan tak buang. Nah, jurang pamale itu tak buang toh. Nah, si Pelina bisa makan salmon mentah. Kurang suka juga Bu. Kurang suka juga ya, padahal itu vitaminnya tinggi ya. Vitaminnya tinggi yang salmon itu tadi. Harganya juga larang benar. Kalau bahasa Banjarnya apa iwak salmon tuh? Kada tahu Bu, kada ada bahasa Banjarnya Bu. Oh, kada ada bahasa salmon ya eleh. Iya Bu. Iwak larang benar nih toh. Apalagi amun kapiar kan yang berapa miliar harganya. Kita lo iwak nang sing larangan nang itu. Tapi amun kapiar kira-kira orang mulai merak makan yang kayak siskakol Bu. Iya, siskakol nih. Ada kalau kisah ya kalau kayaknya masuk surga aja nang kayak itu makanan. Nah, lalu jadi kita bila nak makan tuh kita harus tahu dulu nak kita makan tuh apa, yang kita pesan tuh apa, supaya kita memakan yang makan itu kada terbuang. Ya kalau atau misalnya kita nak memesan kayak orang juga undang. Undang lah. Tahu Bu, undang. Tapi kalau ada alergi yang dipesan karena bisa bengkak mulut, bengkak kan alergi kan atau begaru kan. Nah, jadi
Anda minta rekomendasi. Nah, kadang-kadang ada juga kan dia pesan yang sederhana aja capcay. Misalnya capcaynya budang, becumi, alergi makanan apa siput. Nah, lah berat. Nah, jadi kalau ibu misalnya anak pesan makanan saja tanya ini mengandung udang atau tidak. Nah, seperti itu dah. Nah, yang kelima kan banyak kalau aturannya sampai 20. Nah, yang kelima itu tadi pahami topik pembicaraan. Jadi topik pembicaraan orang kenapa engkau kita tuh kalau mengikuti. Jadi jangan yang mengandung syarat. Syarat itu apa? Lancara suate. Kayak kejahatan gitu, Bu. Ya, syarat itu ada singkatannya. S itu soko. Agama, ras, budaya. Lain apa aja? Adat. Adat lah. Adat apa budaya, Bu? Soko, agama, ras dan Budaya. Ada ingat ibu intinya yang seperti itu nah Iya, karena buka di Google bahasa lah ada apa ibu tadi ingat kan ingatnya kalau belum makan iya apa kalempanan Kada tahu. ada ingat bilang aku tahu. Nah, jadi itu tadilah nangaran kita bukan itu kada boleh nang mengandung sara ada membicarakan coko agama dan ras ya. Kemudian membicarakan hal-hal yang misalnya menurunkan selera makan. Nah, pernah menurunkan selera makan misalnya membicarakan soal hal-hal yang jorok ya, yang menjijikkan atau misalnya membicarakan ada orang kecelakaan darahnya banyak banget. Jadi orang menangani kada nyaman, kada selera lagi makan. Nah, itu ngarannya. Jadi kita harus topik pembicaraan itu hindari membuat orang kada selera lagi makan. Nah, jadi itu kita perhatikan lah. Yang keenam, Ada banyak yang pakai serbet. Kayak apa caranya pakai serbet? Serbet itu diandak di paha. Kalau nggak di sini, Bu. Kalau di sini tuh baik kalau lah. Tapi biasanya bapak-bapak ibu-ibu di sini juga lah. Iya, Bu, di situ juga. Oh, di sini ada juga lah. Ada juga. Ibu kira tuh yang bayi aja di sini. Kirain bayi aja yang menyuapi itu, Bu. Ada aturan kan ada yang di paha ya. Iya, Bu. Jadi mandak serbet di situ. Kalau misalnya hendak membersihkan mulut, nah itu pakai serbet. Nah, lalu yang ketujuh. Nah, kalau kita makan iwaknya gana itu ditatak-tatak dulu. Makanya tuh gunanya pisau atau lading tadi. Jadi jangan dimakan dalam ukuran gana. Ukuran gana ini kalau pina sangka. Ketulangan. Ada katulangan tapi nang gana masuk tuh sangka ngerenya. Kalau masuk iya. Jadi misalnya pentolnya begini kan dipotong dulu nih. Adalah pentol begini. Ada pentol beranak. Nah, pentol bercucu aja. Nah, jadi itu harus dipotong dulu lah. Dipotong tuh baju-bajunya ditatak. Nah, habis itu kalau misalnya gana tadi dipotong karena disediakan pisau. Maka tangan kiri ya. Kalau bersendok tangan kanan. Nah, jadi itu makanan itu harus dipotong kalau terlalu besar. Jadi jangan sampai mulutnya menganga kalau makanan yang kita masukkan itu terlalu besar. Nah, yang berikut yang ke-8, jangan meniup makanan. Kada boleh lah, Bu. Dalam hukum Islam aja kan boleh. Ya kala. Iya, Bu. Jadi tunggu sampai dingin. Ini bahan mana loyong, mana padas. Sekalinya Sekalinya kan udah boleh nang kayak itu. Jadi memang jangan ditiup makanan. Kalau ini kalau udah kegencangan meniup ya kala. Nah, lalu jadi itu intinya jangan meniup makanan. Di rumah boleh ya? Boleh ya. Jangan karena ada di depan orang. Situasinya lain. Nah, kasih 9. Nah, kalau kita makan ini kebetulan ada sendok nih. Nih, begini. Jadi sendok yang menuju mulut. Nah, jangan mulut yang menuju sendok. Nah, salah itu. Jadi begini. Nah, ya. Ini kebetulan ya kalau ada sendok di sini bukan disediakan. Jadi bukan mulut menuju sendok seperti ini, tapi sendok menuju mulut. Nah, itu nyatakan. Nah, kemudian yang ke-10. Kalau menyendok sop. Nah, menyendok sop itu bukan dari pinggir. Dari tengah ke pinggir.
Dari mangkok dari itu, masuk Bu. ke tengah, Mhm. nah masuk ke tengah ke pinggiran makan. Oh. Jadi bukan dari pinggir ke tengah. Salah lah kayak Ada aturannya. Iya. Hanya tahu lah. Hanya tahu ulun. Palina Pang. Hanya tahu juga. Nah, hanya tahu berarti ibu hari ini menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Iya, banyak ilmu pian buat. Jadi dari tengah, kemudian dimasukkan ke pinggir, nah baru masuk ke mulut. Jadi ini ingatakan, jadi sendoknya yang bergerak, bukan mulutnya yang mendekat. Jadi sendok sup tadi kan ambil di tengah, lalu ambil isi, nah ke pinggir mangkok. Nah itu aturan menyendok sup. Ya. Jangan menyendoknya pakai pakai wancuk. Nah, lalu yang ke-11, jangan mengecap saat makan. Mengecap dan berkicap lain. Apa bedanya, Palina? Mengecap tuh kayak gitu Nah, Bu. kalau berkicap, Bekicap tuh kayak merasai kayak itu, Bu. Iyalah, Bu. udah kada tahu. Apa ya, Pak? Amun mangicap tuh makan berbunyi. Nah, sama seperti Palina. Amun mangicap tuh Memberi kecap, beri kecap di iya. makanan. Iya. Berkecap ngarannya ya kalau Mangicapi. dua mungkin artinya ya kalau Iya. bisa juga makan berkicap itu mulutnya cap cap cap. Cap, cap, Nah, cap, itu kan boleh seperti Iya. itu ya. Kalau kucing tuh belum makan tuh bila senang dia nah itu tidak boleh apalagi pada manusia ya. Nah kemudian yang ke-12, nah tidak boleh menimbulkan suara bising. Nah jadi suara bising itu ya jangan tertawa lucu tertawa. Jadi senyum aja nang kayak Pelina nih, ini senyum aja, ibu kan tertawa. Nah tidak boleh yang tertawa mengakak itu ya. Jadi baku ciak. Jangan jual Bu. Mariga bahasa Banjar apa bahasa Indonesianya? Bersen Kurang tahu juga, Bu. bersendawa. Bersendawa itu tidak boleh. Karena membuat orang tidak enak makan. Nah, kalau di rumah ya kan apa-apa. Tapi kalau di tempat orang banyak tidak boleh. Jadi bersendawa mengeluarkan bunyi di leher ya. Nah, kalau itu tidak boleh ya. Nah, jadi tidak boleh intinya kita membuat suara yang nyaring atau bising. Nah, yang ke-13 jangan menelpon. Ada boleh juga Bu. Karena itu kita menghormati orang lain. Makanya jadi orang tuh bila orang tuh membawa ibu pandir aja gen, kita jangan sapit-sapit kon telepon. Kalau memang bisa ditunda. Lain kalau misalnya berita mendadak ya kan. Misalnya kita ngobrol lawan orang itu jangan dulu kalau ada lawan bicara. Nah, jadi jangan menelepon. Itu nang ke-13. Yang ke-14, kalau kita memakai tusuk gigi itu harus ditutup montongnya. Nah jadi begini. Nah bagaimana Pelina? Nah iya jangan sampai dibuka, kan kelihatan orang tidak enak memandang ya kan. Nah jadi seperti itu ya. Nah ke-15, nah juga ketika kita minum wine itu apa? Bir, Bu. Bir. Semacam Itu di alkohol. di restoran itu disajikan. Ada beberapa restoran yang menyediakan. Bahkan ibu pernah di pesawat itu disajikan wine. Cuma yang memilih minuman itu orang barat. Orang barat. Kalau ibu kalau pina kada bangun lagi kepala jadi wine itu minum wine itu tidak boleh membuka mulutnya ya. Waktu meminumnya mungkin buka tapi tutup mulut saat minum wine. Jadi dirasakan ya, dihembuskan ya rasanya itu tapi jangan dibuka mulutnya. Nah, kemudian yang ke-16, bila kita ketumpah tuh makanan, panggil pramuniaga. Nah, pramuniaga aja pramusaji. Pramuniaga di toko ya kalau bilang mirip-mirip. Nah, jadi bila kita menumpahkan sesuatu, panggil pramusaji, minta tolong dibersihkan. Kalau pina orang melihat tidak enak, berhamburan. Kemudian kalau kita membersihkan sendiri, kalau makin rigat ya kalau. Nah, kemudian yang ke-17, kalau bisa dihindari membawa anak halus. Karena dalam jamuan makan itu balita itu biasanya ribut, baku ciak, Rewel pulang. nah rewel pulang. Kemudian bisa dihamburnya makanan orang, bisa dikucaunya. Nah makanya dihindari. Nah lain amun sarun kepadaan. Nah itu lain kisah. Ini kan jamuan makan resmi atau formal. Nah tapi lucunya nang menjelaskan kada formal. Nah ataunya formal juga. Mahadang formal karena Pelina aja yang pandir. Nah, yang berikut
Yang ke-17 hindari yang ke-18 jangan membawa kebiasaan makan di rumah. Nah, kayak apa kebiasaan makan di rumah? Batis angkat. Iya, batis angkat. Kemudian apalagi? Besila kadang batis. di Iya, rumah, batis ya. basila. Apalagi? Makan betangan. Makan mengicap, ya kalau mariga. Boleh lah membawa bungkusan. Kada boleh juga, Bu. Ada boleh lah. Iya, Bu. Amun berlebihan pang di mata. Amun berlebihan, misalnya acara kita boleh, Bu, minta boleh. ramuan sajinya, Bu. Iya, jadi jangan sengaja membawa plastik. Nah, lalu membungkus itu tidak boleh ya, tidak boleh dianggap kurang sopan. Nah, kecuali papadan. Iya. Ya, papadan adalah papadan. Tahu, Bu. Apa? Kenalan, Oh, sama-sama kenalan. kenal. Nah, tahu aja banyak bahasa Banjar lah, cuma nya kada menyuarai tadi. Iya, Bu. Nah, ke-19 bila kita tutup makan, biarkan piring berada di atas meja. Nah, mbah sampai makan. Jadi kada usah sempat menyempune. Nang kayak di rumah. Mahir ambah tutung menyempune, maandak apa banyuan. Nah, itu kada usah. Nah, kerajinan. Apalagi sampai membasuh, Bu. Anak membasuh datang ke rumah ibu aja. Basuhan tuh banyak ya kala. Nah, itulah. Nah, habis yang terakhir, yang ke-20. Nah, paling penting bila kita diundang Apa orang itu, Bu? ucapan terima kasih. Iya, Nah, terima kasihlah telah diundang. Nah, kayak itu. Penting banget. Ngaran aja kita makan ya kalau ini mengelunyur akan dicocok. Iya. Nah, Menghargai. itu ngarannya etika atau sopan santun ketika kita makan di jamuan resmi atau acara formal. Ada hal ditakunakan lah pelina lah. Jelas saja, Bu Ai. Oh, jelas aja. Kita kena empat pelina makan di masakan Cina. Iya. Orang merasa puyung Jadi hai. mana tadi andaknya Shanghai? Di Shanghai itu kada tahu juga lah, Bu, jalannya. Kita sih, tapi kada tahu. Kenapa menjelaskan sih din sekalinya leh. Pakainya bawa pelina, kemana dibawa? Kamana makan Korea. Nggak kada bisa makan haliling. Enggak ini makan haling. Tapi katuyung bisa lah. Haliling, ketuyung kada bisa, Bu. Kenapa jadi kada bisa? Karena kada suka, Bu. Kalau haliling bisa, Bu. Haliling bisa lah. Gari betanak bisa. Bisa, Bu, ulun. Bisa lah. Iya, Bu. Siapa masakan gari betanak? Biasanya nukar, Bu, ulun. Kenapa jadi suka dengan gari betanak? Soalnya nyaman aja, Bu, bersantan gitu. Oh, itu ada gari Gurih, betanak Bu. di tempat ibu kalau mau makan. Iya, Bu. Boleh, Bu. Mau. Karena bilanya kemakan gari betanak ada ibu makan puyung hai di tempat dia. Nah, jadi nang berdua ini sudah paham ada 20 aturan ketika makan di tempat resmi atau makan formal. Mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.